Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'. Kerabat dai, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman pada ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lirik ayat ini lebih dalam. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pesan yang sangat urgen dari Allah. Dan di antara pesan yang penting tersebut adalah bahwa kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tua. Namun kerabat dai, banyak dari kita yang gak mau bersyukur punya orang tua. Banyak dari kita yang gak berbakti sama orang tua. Kalau dinasehatin gak mau didengerin. Kalau disuruh nyuci piring, malah ngomel sampai bibirnya keriting. Disuruh ngebersihin rumah, rame-rame minggat dari rumah. Giliran beli bebe, ngerengek-ngerengek sama babe. Kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika seorang ibu pernah meminta tolong kepada anaknya. Mitun, apa mak? Mitun, mama lagi sakit. Tolong bantu mama nyuci piring. Bu, si Mitun langsung ngomel, bibirnya panjang 90 meter kayak tower. Bukan malah bantuin ibu yang sedang sakit, dia malah nyanyi. Aku tak biasa bila mama suruh nyuci piring. Kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kan adalah bentuk dari ketidaksyukuran kita kepada kedua orang tua kita. Padahal kalau kita lihat dan kita pikir betapa banyak anak-anak yang di luar sana terlantar karena tidak mempunyai kedua orang tua. Betapa banyak anak-anak yang di luar sana karena tidak ada yang merawatnya lagi. Tidak ada teman canda dan tawa dalam hidup mereka. Menurut United Nations Emergency Fund, dalam hasil surveinya mengatakan bahwa ada 500.000 anak di Indonesia yang tidak mempunyai orang tua. Mereka hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Bayangkan kerabat dai, betapa susah hidup mereka. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, tidur pun sendiri, nyuci pun sendiri. Ibu telah tiada, ayah dia tak punya, semua pergi entah kemana. Hidup serasa kaku, bagaikan angka 1, sungguh merana dia merana. Kerabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat orang tua di hidup ini. Oleh karena itu, selagi hayat masih dikandung badan orang tua kita, selagi nafas masih dikandung raga orang tua kita, mari kita bersyukur dengan cara berbakti kepada mereka. Imam Tirmizi dari Ibnul As radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain." Allah akan menaruh ridhonya kepada kita kalau orang tua kita pun ridho melihat kita. Namun Allah akan murka melihat kita kalau orang tua kita pun murka melihat kita. Semoga kita bisa menjadi insan-insan yang bersyukur kepada orang tua dan Allah pun ridho melihat kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak timbul jua. Mari kita bersyukur kepada orang tua agar Allah ridhoi kita. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Kumohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan jumpa di channel yang sama. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat dai, tausiah telah disampaikan dan kini saatnya penjurian. Kepada Ustazah Khofifah, saya persilakan. Ya, saya ingin mengawali. Azari pernah melihat tawanya kuntilanak? Nggak, kuntilanak indah tawanya, jadi saya... betul, kalau ini bisa melihat kuntilanak tentu akan sangat banyak menjadi narasumber. Begini, bagaimana Azari
memberikan rekomendasi kepada para orang tua, lalu kemudian memberikan dorongan kepada anak. Ini harus two-way traffic ini, harus kedua belah pihak. Orang tua memang memberikan keteladanan, lalu anak memberikan penghormatan. Ya, udah. Memang ini harus seimbang, Bapak Ibu. Jadi seorang bapak atau seorang tua itu harus memberikan contoh yang baik dulu agar anaknya bisa mengikutinya. Dalam satu hadis saya teringat, wa barru abaukum tabirrukum wa abna'akum. Taatilah orang tuamu, pasti anak-anakmu nanti akan taat kepadamu. Toh mungkin di masa hidupnya bapak ibu nggak taat sama orang tua, malah nanti anaknya nggak taat sama kita. Dan yang kedua bahwa sebelum memerintah anak maka kita harus memberi contoh. Memberi contoh kepada anak kita. Jadi seandainya kasusnya adalah sholat, maka kita harus sholat dahulu, lalu kita memerintah anak kita untuk melaksanakan sholat. Jangan kita nyuruh anak sholat namun nonton sinetron. Ini yang terjadi di masyarakat, Bunda. Lalu kemudian anak, bagaimana anak menempatkan diri pada tataran Qur'ani, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, ayat ini saya dengar di dalam surat Luqman pada ayat 14. Pada ayat 15. Jadi apabila orang tua itu menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka tidak ada status hukum wajib untuk mengikuti perintah orang tua. Inilah yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia mendakwahi ayahnya Azar. Di dalam surat Maryam, dijelaskan bahwa Azar ini adalah seorang penjual berhala patung. Sedangkan Ibrahim adalah seorang nabi yang kita dengar sebagai bapak tauhid. Namun ayahnya sendiri tidak bertauhid. Namun Ibrahim tetap berlaku baik kepada Azar. Bahkan dalam satu surat itu diceritakan bahwa wahai ayahku, qala salamun alaika sa'astaghfiruka laka rabbi innahu kana hafiyya. Wahai ayahku, aku akan mendoakanmu kepada Rabbku atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Sesungguhnya Allahku maha baik kepada diriku. Ya, mudah-mudahan ada ikhtiar bersama, orang tua bisa makin menjadikan teladan bagi seluruh keluarga dan seluruh warga masyarakat, dan anak-anak juga bisa memberikan kesantunan dan penghormatan tidak hanya kepada orang tua, tapi juga kepada mereka yang lebih tua umurnya. Artinya pada tataran seperti ini ketika terjadi krisis keteladanan dan krisis kesantunan, sesungguhnya ini adalah bagian dari krisis akhlak yang kita temukan di sangat banyak lini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah untuk selalu berbenah diri lebih baik lagi ke depan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Azhari. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustazah Hovifah. Azhari saya persilahkan kembali. Kang Diki, ini betul-betul bertepatan hubungan orang tua dan anak. Alhamdulillah. Kalau tadi Sani didukung Pak Camat, saya didukung oleh bapak saya. Alhamdulillah yang menyaksikan di rumah.